Ya, kembali lagi di Apa Kabar. Saya ingin ke Bang Margarito sebelum kita meneruskan ke Gubernur Sumatera Barat ya, Buya Mahyildi. Bang Margarito, tadi kita mendengarkan Gubernur Sumatera Barat membenarkan ya bahwa ada perangkat pemerintahan di lini terbawah yang memang sebetulnya sih tidak terniat untuk melakukan maladministrasi ya. Tapi ya mungkin penyesuaian yang harus disegerakan, ekspres gitu. PPKM darurat di Sumatera Barat ada 3 kota ya yang memberlakukannya saat ini. Ini memang nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan, Bang Margarito. Iya, tapi begini, Rip. Ini menurut saya kekeliruannya terletak di awal. Coba, Rip, mari kita cek sekarang. Instruksi Mendagri untuk pemberlakuan PPKM misalnya yang paling terakhir ini hanya ditujukan kepada Jawa dan Bali kan? Ya. Apakah itu di daerah lain gimana? Ya, tidak masuk dalam objek itu kan? Kalau kita mau PPKM, kita mau bertolak dari PPKM darurat yang sekarang ini, yang sekarang tadi Anda bilang diperpanjang ini diubah istilahnya macam-macam itu gitu. Di daerah lain tidak. Jadi apa dasarnya sekarang Anda menunjuk-nunjuk memerintahkan daerah lain untuk melakukan hal-hal yang Anda impikan, Anda maui? Saya mesti mengatakan Presiden, dengan segala hormat saya kepada Presiden keliru memahami Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Saya mau tanya sama Pak Presiden sekarang ini. Ada Pak Edi Priyono dari kantor staf kepresidenan. Dan darurat kesehatan. Ya, sejak kapan ada penetapan Presiden tentang keadaan darurat kesehatan yang di dalamnya mau tidak mau harus dilakukan karantina, termasuk di dalamnya PSBB? Tidakkah sekarang yang dilakukan ini adalah karantina, setidak-tidaknya PSBB? Anda mesti tahu, Rip, bansos itu kerangkanya pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pemerintah lain. Dalam hal pemerintah menetapkan kekarantinaan kesehatan, misalnya atau melakukan karantina atau PSBB ataupun PSBB itu, pemerintah wajib segera setelah ditetapkan itu, bukan PPKM loh, Rip. Saya mau minta kepada Presiden, tunjukkan pada saya satu saja pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 yang menunjuk istilah PPKM. Tunjukkan pada saya. Memang tidak ada? Nggak ada, yang ada di dalamnya adalah PSBB. Mana ada itu PPKM itu? Gitu, jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 itu memerintahkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu Presiden, bukan Menteri. Presiden harus tetapkan dulu keadaan darurat kesehatan, baru diikuti dengan tindakan-tindakan mitigasi, karantina dan lain-lain itu, termasuk PSBB. Begitu ditetapkan, Presiden harus beri makan rakyat dengan rakyat. Dan rakyat yang diberi makan itu tidak seperti yang sekarang ini. Yang dibuat kategori-kategori itu. Bang Margarito, tahan dulu informasi Anda. Saya ingin coba cross check ke pemangku di daerah. Baru bisa. Buya Mahyildi, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Margarito. Inikah kegamangan Pak Gub, teman-teman di lapangan dalam menyerap anggaran yang tersedia? Pak Gub? Pak Gub? Iya ya. Ya. Apakah undang-undang yang belum firm inilah sebagaimana kalau tadi dijelaskan oleh Margarito Kamis, analis hukum tata negara, yang membuat rekan-rekan di Sumatera Barat ini gamang dalam menyerap anggaran APBD? Iya, jadi itu makanya. Jadi memang istilah-istilah kan memang sangat berubah ya, sering berubah dan kemudian waktu pendek 2 hari berubah. Kita pengalaman kita di Sumatera Barat sendiri, awal dulu PPKM, ada instruksi Menteri Luar Negeri, kemudian setelah itu 2 hari setelah itu PPKM darurat, dan kemudian bermacam-macam istilah. Nah, maksud itu makanya setelah melihat dari aturan-aturan yang ada, maka disinilah kegamangan sebahagian teman-teman di daerah dan mereka untuk mengimplementasikan itu. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat tadi, walaupun di pusat barangkali semangatnya demikian, tapi memang di lapangan tidak semuanya seperti yang ditunjukkan di pusat itu. Nah, kemudian apalagi kita di Sumatera Barat, kita dalam hal ini kita sudah punya peraturan daerah dibuat dengan DPRD mengenai
kaitan dengan PPKM ini tentang AKB. Jadi malam ini kita sudah menyikapi jauh lebih ini. Bahkan PPKM itu pengendalian penyakit masyarakat secara mikro itu sudah di sumarnya ada namanya ada nama Nagari Tageh namanya, kemudian ada Kongsi Covid namanya, sudah kita tuangkan di dalam perda kita dan itulah yang memang menjadi pedoman kita dalam implementasi di lapangan. Nah kemudian muncul istilah-istilah yang baru yang ini semua memang tidak masuk dalam nomenklatur, kan berbeda nomenklatur, berbeda kata-kata. Namanya beda-beda, betul. Iya. Bang Margarito. Iya. Nah, ya ini kan begini. Kalau saja, jadi saya dapat mengerti pemerintah daerah ini yang persis seperti Pak Gubernur Kang Emil tadi, lalu beliau yang dari Sumatera Barat ini kan, mengapa ini impres ini barang apa? Instruksi menteri ini barang apa? Ini kebijakan biasa, kebijakan penyelenggaraan administrasi negara. Yang harus dilakukan sebenarnya kalau mau bernegara ini secara benar, jadikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu sebagai patokan, terbitkan Kepres, dalam Kepres itu diatur kelembagaan dan macam-macam, termasuk kaidah-kaidah penggunaan pergeseran anggaran dan macam-macam, sehingga orang-orang di daerah itu memiliki payung hukum, memiliki pegangan yang firm, sehingga ini bisa dapat dieksersis secara efektif. Jadi bukan ini hanya kan kemudian tiap daerah memiliki aturannya masing-masing, tidak ada sama gitu sekali. Nah itu dia gitu. Saya dapat mengerti kalau sekarang teman-teman pemerintah daerah itu galau, takut dan segala macam oleh karena fondasi hukumnya ini nggak beres. Oke. Jangan salah loh. Baik. Jangan salah loh. Kalau Anda tadi dengar cerita gubernur kalau Anda lihat ragam bansos dan macam-macam yang diberikan ini kan bisnis as usual. Baik. Padahal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu memerintahkan penanganan pemberian makan minum termasuk binatang piaraan itu di luar kerangka bansos. Baik, Bang Margarito. Lagi saya mesti bilang, bansos itu kerangkanya Undang-Undang Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Bang Margarito. Tidak ada keadaan seperti ini harus dilakukan karena ada orang miskin, ada orang fakir. Baik. Bang Margarito. Bang Margarito, ditahan dulu informasinya. Nanti kita akan coba cross check ke Pak Edi Priyono ya dari ke kantor staf presiden, dan ini juga kita mengucapkan terima kasih buat kepala daerah yang sudah bergabung bersama kita. Ada Buya Mahyeldi, Gubernur Sumatera Barat, dan sebelumnya juga Kang Ridwan Kamil ya sudah bergabung bersama kami. Pak Edi Priyono, kita tunggu penjelasan dari Anda usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali. Iya, Pak Edi, kalau tadi kita dengarkan panjang lebar pernyataan dari Bang Margarito Kamis. Jadi sebenarnya pemerintah daerah bahkan ke lini paling bawah ini gamang karena mereka ini tidak memiliki atau tidak memegang payung hukum yang cukup tegas dari pemerintah pusat. Betul hal ini? Satu, saya bukan ahli hukum ya. Yang kedua, undang-undang kekarantinaan kesehatan yang disebut tadi oleh Bung tadi itu kan bukan satu-satunya undang-undang. Kebijakan PSBB itu mengacu kepada Undang-Undang Karantina Kesehatan. Tadi yang disampaikan bahwa pemerintah harus menjamin kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dan sebagainya, itu memang ada di dalam Undang-Undang 6 2018 tentang karantina. Tetapi dalam kasus di mana diterapkan kebijakan karantina wilayah, dan itu bukan pilihan pemerintah saat ini. Sekarang saat ini atau yang kita sedang lakukan adalah PPKM, dan itu dasarnya bukan undang-undang karantina kesehatan. Dan saya tidak ingin terlalu detail di situ, tapi pada intinya tidak mungkinlah pemerintah mengambil kebijakan tanpa acuan hukum. Tapi kan acuan hukumnya tidak harus dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu tadi kan kita justru diingatkan oleh para kepala daerah jangan mengeneralisir. Ya kita juga jangan mengeneralisir juga gitu, bahwa persoalannya adalah regulasi. Tadi kan sudah disampaikan bahwa oleh Gubernur Sumatera Barat ada persoalan SDM, kemudian Gubernur Jawa Barat menyampaikan ada persoalan waktu yang mendadak dan sebagainya. Nah, mungkin ada masalah regulasi, jadi jangan juga dianggap semuanya masalah regulasi. Bahwa ada unsur ketakutan, ada masalah regulasi mungkin saja. Itu kita akui kok. Contohnya beginilah, ini yang baru saja terjadi nih, baru masih anget banget. Kan ada bantuan beras ya 10 kg untuk semua 28,8 juta keluarga penerima manfaat. Itu kan datanya dari Kemensos, kemudian penyalurnya kan Bulog. Kami monitor kemarin sampai hari Jumat pagi,
Kami monitor ke Bulog, bagaimana Pak perkembangannya? Ini Pak baru sekitar di bawah 5% gitu. Ada kendala apa? Saya tanya. Kendalanya adalah dinas sosial di daerah itu masih ragu untuk melaksanakan itu karena belum ada juknis dari Kemensos. Langsung Kepala Staf Presidenan itu mengirim surat hari itu juga, kemarin itu juga kepada Kemensos kepada Menteri Sosial, tembusan kepada Menteri Dalam Negeri supaya mempercepat penerbitan juknis agar dinas sosial di daerah kemudian punya pegangan gitu. Jadi kalau memang ada masalah-masalah terkait dengan regulasi atau pedoman bagi daerah, kita selesaikan kok. Tapi kan nggak semuanya kemudian masalahnya itu gitu. Nggak bisa kita generalisir. Setiap program perlindungan sosial bisa saja masalahnya berbeda. Dan setiap daerah itu bisa jadi masalahnya berbeda. Mungkin ada masalah regulasi, mungkin ada masalah hukum, mungkin ada masalah SDM. Oleh karena itu saya sepakat yang tadi disampaikan oleh Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, ya. Ini kita kembangkan dialog lah. Saya janjilah menyampaikan hal seperti inilah, bahwa bukan memvonis, dan saya kira memang pemerintah pusat tidak ada keinginan untuk memvonis ya, tetapi memang kita lebih mengedepankan tadi usulannya, idenya, ada masalah apa nih gitu. Kalau ada masalah kita coba selesaikan gitu ya, kita cari solusinya. Saya kira itu oke gitu ya. Oke. Baik Pak Edi Priyono, terima kasih atas penjelasan Anda dan juga Bang Margarito Kamis atas masukan-masukannya dan juga analisa Anda sebagai ahli hukum tata negara. Dan tadi juga ada kepala daerah ya dari Sumatera Barat dan juga Jawa Barat yang juga ikut bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.